TRI seluruh Indonesia, adapun yang di luar negeri. Perkenalkan, saya Melina Lai. Ada yang belum kenal saya, ya. Salam kenal dari saya, ya. Saya mau sharing sedikit sebelum saya menjalankan bisnis 3i ini. Sebenarnya saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa, seperti ibu-ibu yang lainnya. Dan kerjaan saya sehari-hari sebenarnya hanya ngantar anak ke sekolah, ya kan. Habis antar anak ke sekolah, biasanya saya sama teman-teman, biasa suka sama ibu-ibu yang lainnya, suka nongkrong-nongkrong di mall, tungguin jam pulang anak. Nah, kalau enggak ke pasar, ya seperti rutinitas ibu-ibu rumah tangga biasanya lah. Ya. Gitu ya, jadi memang ibu ini ya ibu rumah tangga ya, gitu loh, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Ya. Dan saya juga pernah ya berapa kali saya rasa tiap hari saya habis-habisin waktu begini aja. Suatu saat tuh suami saya agak marah sama saya karena apa? Karena saya sering pergi sama ibu-ibu sekolahan, ya kan. Kadang kita suka nongkrong di mall. Akhirnya karena suami kasih kita kartu kredit, ya kan. Saya akhirnya nggak ini kayak nggak terasa kayak gitu loh kan, karena kan nggak tahu itu kan kartu kredit kan unlimited yang dia kasih saya. Pernah saya gesek sampai over limit kayak gitu loh kan, sampai saya diomelin, ya kan. Diomelin, habis itu kartu kredit saya kan akhirnya dia marah-marah kan soal kartu kredit. Saya juga agak jengkel kayak gitu kan, kayak kita nggak bisa kayak dibatasin deh kayak gitu loh kan. Akhirnya suami bilang, kalau kamu gesek lebih daripada apa yang saya limitin, ya kan, mendingan kamu cari kerjaan deh, katanya kayak gitu. Kalau enggak, kamu bantu saya ke kantor, katanya. Jangan keluar keliling sama ibu-ibu hanya ibaratnya menghabis-habisin uang, ya kan, menghabis-habisin waktu, katanya kayak gitu kan. Akhirnya saya coba ikut dia, ya kan, ke kantor, ya, bantuin administrasinya dia. Dia panggil saya pegang keuangan, ya kan. Tapi dasarnya saya ini orang yang nggak bisa duduk diam di dalam kantor, yang kerjanya hanya bikin laporan keuangan. Akhirnya saya nggak betah, saya minta sama suami, saya bilang, aduh saya nggak betah deh kerja kayak ginian, kayaknya saya berhenti deh, ini mending cari orang lain deh, saya bilang kayak gitu loh. Akhirnya saya, kalau kata suami, kalau kamu nggak suka kerja kayak ginian, kamu cari kerjaan kayak apa kayak gitu loh. Akhirnya saya minta suami, ya kan, apa saya buka toko, saya bilang kayak gitu loh kan. Kata suami, aduh jangan-jangan deh, kalau kamu mau buka usaha yang butuh modal usaha besar, butuh modal besar punya, mendingan nggak usah deh, karena kamu belum punya pengalaman bisnis, katanya kayak gitu loh. Bisa-bisa modal kamu tuh habis, katanya kayak gitu. Jadi dia takut uang yang dia kasih nanti nggak balik kayak gitu loh. Akhirnya saya juga takut kan, karena dia bilang begitu kan. Akhirnya saya bilang, bisnis apa ya kayak gitu loh kan. Akhirnya pas ada temen nawarin saya, teman kerja yang lama sih, nawarin saya itu bisnis asuransi, ya kan. Akhirnya saya bilang, oh boleh juga deh bisnis asuransi, kan saya pikir nggak ada modal ya, karena kita hanya perlu datang training, ya kan. Habis itu saya pikir ya udahlah, saya mau beli polis juga buat anak saya dan buat saya sendiri, ya kan. Karena saya pengalaman dari orang tua saya sakit, ya kan. Akhirnya harus menanggung biaya besar karena nggak punya polis asuransi, ya. Saya belum tahu dunia marketing itu gimana. Akhirnya ya udahlah, coba deh begitu loh, jadi agen asuransi. Susah atau gampang kita nggak tahu kalau kita nggak mencoba, ya kan, nggak terjun kan nggak tahu. Akhirnya datanglah ke trainingnya dia, ya kan, ya. Lihatnya sih bagus ya, ini orang bisa dalam 5 tahun punya penghasilan 100 juta, ya kan. Sudah tuh bisa mencapai seperti award apalah, kalau di asuransi kan banyak awardnya dan banyak jalan-jalannya kalau kita berhasil sampai target, ya kan. Akhirnya ya udah, saya mendaftarkan diri jadi agent karena saya beli polis saya sendiri. Ternyata
setelah saya membeli polis saya sendiri kan, ternyata saya jalani 6 bulan tidak segampang dan semudah yang terpapar yang saya lihat waktu di presentasi itu kayak gitu loh. Ternyata susah juga prospek orang ternyata. Saya Itu pengalaman pertama di pertama agen di asuransi agen ya? asuransi tawarin satu teman ditolak, malahan ada yang sampai telepon HP saya, ada yang sampai ibaratnya takut ketemu saya kayak ketemu hantu ya gitu loh. Sampai mungkin saya belum ada pengalaman marketing, kadang-kadang juga rada-rada gimana waktu awal bercerita juga ada nggak begitu memahami lah dunia asuransi itu gimana kan. Akhirnya ya udah, saya pikir kalau udah sampai titik 6 bulan saya nggak dapat satu nasabah pun, ya udahlah kalau diterminasi ya udah saya menyerah kan. Pas mau diterminasi itu bisa mendadak ada yang teman saya telepon saya bilang dia mau beli asuransi satu keluarga gitu loh. Akhirnya saya kesenangan banget. Akhirnya saya nyamperin dia ke Serpong, ya kan, tempat kerjanya dia. Akhirnya bener, dia buka polis cukup besar ya sama saya. Dan itulah nasabah pertama saya yang membuka pintu rezeki saya. Ya. Dan kita kadang-kadang nggak tahu kayak gitu loh kan. Pada saat kita mau give up, ya kan, padahal ada jalan di depan kita yang bisa mana tahu itu membuka pintu rezeki kita. Kadang-kadang kita nggak nyangka juga. Nah, pas dia beli polis itu, ya baru saya berikutnya untuk prospek ke tempat-tempat lain, ya kan, ke teman-teman saya lain, ya saya mulai dapat sehingga dalam 6 bulan aja saya bisa mencapai target yang ditentuin sama perusahaan. Akhirnya saya dapat award, ya kan, saya naik peringkat, ya kan. Habis itu tahun kedua saya juga capai target, tahun ketiga saya juga capai target, ya kan. Nah, saya jalanin bisnis ini ya di agen asuransi itu hampir 10 tahun, saya sudah mulai merasa jenuh karena apa? Karena 5 tahun pertama ya kan ya saya sudah mencapai peringkat itu, saya sudah merasa aduh kok mentok ya, nggak bisa naik peringkat lagi ya kan. Akhirnya saya coba terus tiap tahun ya kan ya, tetap mentok. Akhirnya saya bilang aduh kayaknya saya harus saya nyerah deh, saya nggak mau nggak kayaknya saya nggak bisa jalan asuransi lagi deh jadinya. Dan saya juga merasa capek setiap tahun itu tuh saya harus achieve target. Kalau di perusahaan asuransi saya yang lama kan setiap tahun saya udah achieve target, ya kan. Akhirnya saya capek, saya ingin istirahat, saya jenuh karena saya mengalami kejenuhan karena saya berusaha sekeras gimana pun tetap nggak ada hasil yang ingin saya lihat kayak gitu loh. Yang ingin saya dapatkan kan saya selalu nyusun targetnya saya, tapi tidak menemukan hasilnya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya bilang enggak lah, saya mau cuti dulu, nggak mau aktif dulu di asuransi, ya kan. Pada saat saya bilang saya mau cuti dulu, nggak aktif dulu di asuransi, nah saya mulai lagi kembali kegiatan lama saya lagi, ya kan. Suka pergi arisan, shopping sama teman-teman, gitu loh, senang-senang, nongkrong aja di pos, kembali lagi ke kehidupan lama, gitu loh kan. Mulai lagi, udahlah, saya bilang, udahlah, saya hanya bergantung sama suami aja deh, saya nggak mau pusing lagi deh, gitu loh kan. Sudah tuh pikir-pikir kayak gitu kan ya, kerjaan rutinitas selama 2 tahun, ya kan, pergi-pergi sama teman-teman kayak gitu, saya merasa jenuh juga kayak gitu loh, kayak nggak ada kegiatan, nggak menghasilkan. Saya sudah biasa kan menghasilkan uang sendiri, ini nggak menghasilkan, saya kayak ibaratnya kayak terkuntung kayak gitu loh kan, karena saya hobi shopping, ya kan. Pasti ibu-ibu juga hobi shopping ya, wanita namanya wanita ya. Saya hobi shopping, saya hobi jalan-jalan, ya kan. Dan saya juga hobi ya biasalah ibu-ibu, ya kan, suka beli perhiasan apa gitu. Saya suka kayak gitu loh. Nah hobi itu kayak gitu. Nah akhirnya saya pikir, aduh, mau belanja ini saya harus izin suami, ya kan. Saya mau pergi sama teman-teman ke Bali, saya harus izin suami. Kayaknya saya rasa capek juga kayak gitu kan. Dan saya pikir, aduh daripada saya harus bergantung sama suami.
Karena orangnya saya itu tuh saya paling nggak suka tuh harus meminta gitu. Kalau udah dijatain sekian, ya kan kita mau minta kan kita kan malu kadang-kadang. Bukan malu aja ya, kadang-kadang juga suami nanya, uang yang kemarin saya kasih kamu kemana-kemanain? Kayak gitu loh, ya kan? Ya. Kan menjawab. Nanti ini kan makin seru nih. Kita cut dulu. Iya. Kita ambil kesimpulan dulu sedikit sebelum kita lanjut. Ya kan? Iya. Jadi ternyata Bu Mei ini ibu rumah tangga biasa nih awalnya, yang suka shopping seperti kebanyakan yang lagi nonton ya. Ya, dan ternyata belum pernah bisnis asuransi sebelumnya, itu adalah pengalaman pertamanya. Dan kenapa masuk asuransi? Karena supaya nggak keluarin modal. Iya. Ya. Saya cari bisnis yang nggak ada Cari modal. bisnis yang nggak ada modalnya. Oke. Tapi ternyata banyak banget keribetan ya. Iya. Ada terminasi. Iya. Beda banget sama di Tria Iya, ya. Gitu ya. beda. Kita belum bahas soal Tri-Eye. Ya, Belum. nanti. Ini baru bicara tentang siapa sih Ibu Mei di masa lalu ya, biar teman-teman tahu bahwa crown kita yang satu ini pertama di Indonesia, artinya wanita pertama di Indonesia yang crown, ini latar belakangnya ibu rumah tangga, pernah di bisnis asuransi juga karena demen shopping dan gak pengen ngabisin duit suami seperti itu, ya kan? Dan akhirnya merasa jenuh juga dengan bisnis asuransi lamanya. Kenapa? Karena ibaratnya stuck gitu ya. Nggak stuck. Nggak bisa Karena stuck. improve lebih Iya, lagi. nggak bisa improve lebih lagi. Betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya kok bisa kenal Tri-Eye pertamanya tuh gimana ceritanya? Sebenarnya saya kenal Tri-Eye ini sebenarnya sudah lama. Saya ditawarin teman saya waktu 2014, ya kan. Cuman waktu itu teman saya yang nawarin saya tuh nggak ahli dalam bidang, nggak ahli menguasai Tri-Eye. Akhirnya saya tolak. Malahan orang itu saya rekrut jadi agennya saya. Ya kan? Karena dia nggak menguasai, saya tembak balik kayak gitu loh kan. Saya tembak balik, akhirnya dia jadi agennya saya. Jadi Ya kan? maksudnya dia tadinya nawarin, tapi karena dia nggak ahli, malah direkrut balik Iya, sama Ibu Mei jadi agennya mitra. saya. Berarti saat itu dia belum join. Saat itu dia udah join. Udah join, join lagi. Nah, ya teman-teman, kalau nggak menguasai Tri-Eye kayak gitu nasibnya. Iya. Nah, itu. Harus bisa presentasi. Iya, Oke, lanjut, harus. Bu. Nah, habis itu tadi kayak Pak Fran nanya kenapa saya bisa kena Tri-Eye, ya kan? Betul. Saya kenal Tri-Eye ini sama dikenalin sama seorang sahabat, sebenarnya sahabat saya dulu yang ada di asuransi yang lama. Mendadak ketemu ya kan ya, akhirnya ngobrol ya kan di mall. Waktu itu ketemu di mall, di mall ya kan. Habis itu dia cerita bahwa dia punya bisnis baru katanya kayak gitu loh. Saya juga deg-degan ya, karena bukan apa, karena semenjak saya berhenti jalanin asuransi, banyak tawaran bisnis dari teman-teman saya yang lain ya gitu loh. Ada yang tawarin saya MLM, ada yang tawarin saya jadi agen asuransi lagi, tapi saya tolak-tolakin semua, karena saya nggak mau ibaratnya terlibat lagi dengan bisnis asuransi atau bisnis MLM. Karena saya udah trauma Pernah di MLM juga? pernah. Karena sebelum ikut asuransi atau setelah itu ikut MLM? sebenarnya MLM itu ya sebelum ikut asuransi atau sudah ikut asuransi saya pernah join MLM kayak gitu loh. Karena MLM itu kan tidak perlu lisensi. Betul. Iya kan? Ya kan? Jadinya gampang juga ya jalan ini. ada yang nawarin MLM A, B, C. Saya pikir ya udahlah, karena saya konsumsi ya udah saya member kayak Hanya gitu lah. nggak menggeluti sebagai bisnis, hanya ikut aja. Ada, saya pernah menggeluti bisnis sampai saya keluarin uang ratusan juta untuk produk pun saya pernah. Akhirnya diomelin suami karena apa? Karena nimbunin produk di rumah kayak gitu loh kan. Akhirnya suami melarang saya, lu udah deh, lu jangan MLM lagi deh katanya. Lu bisa berhitung nggak sih antara lu pendapatan yang lu dapat ya kan sama pengeluaran lu beli produk itu tuh imbang nggak katanya kayak gitu. Keluar modalnya kan lebih besar ya kan. Sudah tuh saya pikir bisa ya mendapat penghasilan, ternyata uang yang saya dapatin juga nggak ada, saya lihat kayak gitu loh. Karena apa? Karena semuanya itu ke produk sebenarnya, ke produk kayak gitu loh. Akhirnya ya udah deh, saya nggak mau lagi jalani MLM apapun sama menurut saya.
mau MLM A, B, datang lagi MLM baru, sama aja kayak gitu loh. Iya Bu, jadi berarti Ibu dari pengalaman jalan asuransi, Heeh, MLM, kemudian ketemu 3i. Nah itu gimana perasaan Ibu? Maksudnya dari sejak join 3i itu apa yang membuat Ibu akhirnya tertarik gitu dengan 3i? Saya tertarik 3i itu karena saya lihat sistemnya beda dengan MLM, ya kan, sama beda dengan asuransi yang di tempat lain sistemnya, ya kan. Jadinya saya lihat 3i ini adalah sistem yang kita itu tuh nggak bisa naik peringkat posisi atas tanpa kita harus bantu orang bawah. Dia sistemnya itu tuh ibaratnya ada saling berhubungan antara kita leader atas sama yang bawah kayak gitu loh. Kalau kita tidak bisa mengangkat orang bawah naik seperti kita nggak bisa naik juga posisi ke atas, ya kan? Di sistem yang lama di sana ya? Enggak, di sistem 3i ini saya lihat, ya kan? Dan saya lihat sistem 3i ini sebenarnya lebih mudah dijalankan karena apa? Karena pertama, ya kan ya, saya lihat profil perusahaannya dia. Profil perusahaan kita kan jelas, ya kan? CAR itu berdiri juga sudah lama, ya kan? Dan kita itu juga ada legalitas hukumnya, ya kan? Seperti yang saya jalanin di asuransi lama kan, saya juga lihat latar belakang perusahaannya itu siapa, ya kan? Saya juga nggak mau jalanin satu bisnis yang ibaratnya itu tuh tidak jangka panjang. Karena saya nggak mau mencoba-coba lagi. Dengan usia saya sekarang, kalau saya mencoba-coba lagi, ya nggak mungkin lah, ya kan? Karena saya mau cari satu yang bisnis yang ibaratnya bagaimana bisa cepat ya memberikan saya itu tuh time and financial freedom itu yang saya tidak ketemukan di tempat lain, ya kan? Tempat lain selalu menggaungkan time and financial freedom, ya kan? Banyak kan orang nawarin time and financial freedom. Tapi setelah saya gelutin di sana, ternyata nggak ada, gitu. Tidak seperti yang kita tahu ditawarin sama orang yang nawar. Iya, malah beli barang. Ya kan? Ternyata nggak ada itu, ya kan? Akhirnya saya nggak mau lagi ambil sesuatu bisnis yang ibaratnya suruh saya mencoba lagi, saya nggak mau. Nah, akhirnya teman saya yang dulu bekas teman asuransi saya yang lama, dia nerangin saya sistem 3i ini nih sangat mendetil karena dia kan posisinya juga sudah tinggi di tempat asuransi saya yang lama. Pasti dia tahu cara menerangi sistem ini ke saya, ya kan? Karena dia sama saya posisinya itu tuh hampir sama, ya gitu loh kan, di asuransi yang lama kan. Jadinya saya tanya apa dia bisa jawab, saya ini apa dia bisa jawab. Akhirnya saya rasa, saya bilang ini ya adalah peluang saya nih. Karena benar juga, waktu itu 2015 memang belum banyak orang tahu tentang 3i, tentang produk yang sistem 3i ini. Iya, akhirnya saya bilang, karena saya lihat nominalnya juga, karena nominalnya kecil banget ya kan, 350.700 sama 1 juta itu. Pertama sih saya pikirnya itu hanya mau uji coba sistem, karena kan itu kan belum banyak orang tahu ya 3i itu ya. Jadi saya juga mau lihat bagaimana tanggapan di masyarakat soal 3i ini nih, ya kan? Saya mau coba-coba nih. Saya ambillah awal itu 3 titik nih, 3 polis lah saya ambil, ya kan? Saya ambil 3 ID, ya kan? Akhirnya saya ambil 3 ID, ya kan? Awalnya ambil 3 ID, 3,5 semua ya, saya ambil dan saya coba jalanin, ya kan? Ternyata pas saya sign itu, saya mulai langsung tahu dong, di benak saya langsung tahu, oh siapa yang mau saya ajak kan untuk jalani bisnis ini kan. Karena kan saya ini kan sudah banyak komunitas, ya kan. Jadi bagi saya tuh jalanin bisnis ini sudah ibaratnya sudah gampang saya ingin kerjakan kayak gitu loh kan. Akhirnya saya ngajak teman-teman saya kumpul nih, ya kan, besok di mall. Saya bilang kan, karena kan saya sering kumpul sama teman-teman arisan, teman-teman sekolah, anak-anak kan, mak sekolah anak-anak kan. Akhirnya saya udah atur jadwal nih, Senin ketemu mak sekolah anak saya yang SD, kan. Nanti hari apa ketemu mak sekolah yang SMP, SMA, kayak gitu kan.
Jadi habis itu ketemu teman fitness gitu kan. Nah, sama teman dulu bekas asuransi saya yang lama, dan adalah teman sekolah apa itu yang biasanya sering ibaratnya sering kumpul bareng saya gitu loh kan. Akhirnya saya nanyain mereka satu-satu. Ada sih yang sebagian dia nggak gabung dulu. Ada yang nggak gabung dulu karena apa? Dia ragu-ragu, mungkin belum ada bukti, ya kan? Akhirnya ya udah saya tinggalin yang nggak mau gabung. Tapi yang mau gabung saya langsung suruh dia isi form. Dulu kan masih pakai form, pakai buku yang kayak gitu kan, yang manual kan. Nah, dari awal yang saya dapat itu 10 orang itu, ya kan, ternyata dalam waktu nggak seminggu, ya kan, saya dapat 10 orang. Tapi 10 orang itu saya duplikasi, langsung duplikasi, ya kan, saya satu duplikasi kan. Saya nggak mikirkan saya dapat elit, double elit apa enggak. Yang penting saya harus duplikasi mereka, ya kan. Nah, pas bulan pertama itu saya duplikasi, saya juga agak merinding sih. Kok mudah banget ya saya duplikasinya ya, mereka-mereka di bawah itu. Akhirnya saya dapat mitra saya di bawah 50 orang. Duplikasi di bawah semua saya jadikan mereka dapat elit. Jadi saya bantuin mereka presentasi ya, setiap hari ke mall satu ini, ke mall satu lain-lain. Kalau enggak nanti dia ajak kemana, dia bawa saya, ya saya presentasi. Padahal akhirnya saya bantu mereka presentasi, mereka dapat elit juga, dapat bonus juga, mereka kan happy, ya kan? Akhirnya kita ini kerja di 3i ini kayaknya rasanya tuh saya juga jadi happy kayak gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Karena Yang bermanfaat. iya, juga buat orang banyak, ya. saya merasa kok ini pekerjaan bermanfaat banget untuk menolong Mudah orang lain. sekali Iya, gitu ya. dan akhirnya yang selama yang saya bandingin ya dengan dulu saya di asuransi, orang kan ya saya takut, ya kan? Ibaratnya takut ditanyain target, takut ditanyain ini kamu sudah prospek belum ini, takut saya nanyain. Padahal saya sih sebenarnya nggak pernah nanyain mereka kan. Dan saya lihat di sini kenapa saya sangat dihargain kayak gitu loh sama mitra-mitra yang join di bawah saya ya. Kayak saya tuh diperebutkan kayak gitu loh, ya kan? Sama si A, si B, si C kayak gitu kan. Bagi dong, Bu, bagi gitu ya. Jadinya saya jadi semangat kan, Oh, ya. ya kan? Nah, Merasa dari- karena semakin dibutuhkan. Iya. bermanfaat. Nah itu ini kan dari cerita yang tadi itu. Nah berapa lama Ibu di perusahaan asuransi yang lama? Saya sebenarnya di perusahaan asuransi yang lama sih, saya benar-benar aktif di sana sih 10 tahunan, ya kan. Cuman 3 tahun saya nggak aktif pun di situ kan karena saya sudah punya jabatan, ya kan, bonus itu tetap masuk kayak gitu loh. Cuman tambah lama tambah kecil, tambah lama tambah kecil, karena saya nggak ada produksi yang baru lagi, nggak ada omset yang baru, ya kan. Ya otomatis ya pasti bonus tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Cuman memang saya sudah ibaratnya sudah nggak mau, ibaratnya sudah kayaknya saya rasa yang saya impikan time and financial freedom di asuransi yang saya jalanin yang seperti mereka bicarakan itu, saya nggak ketemuin aja. Saya merasa di situ nggak ketemuin, ya kan? Dan saya merasa kalau saya setiap hari, setiap tahun saya harus kerja jualan pribadi, saya merasa berat. Gitu. Oh, jadi karena ada target yang Iya. tidak pernah selesai, jadi financial freedom itu seperti cuma slogan aja. Iya. Gitu ya. Jadinya Tiap tahun apa Iya, ada target. karena saya kan setiap tahun harus achieve target, ya kan? Di perusahaan yang lama ya teman-teman, Iya. yang bukan di 3i. Iya. Nah, Jadi kalau sejak Ibu join di 3i kan nggak ada target. iya, Jadi Ibu kerjanya pun pasti santai, happy, iya. gitu ya. Saya kalau di 3i ini saya lihat, ya kan, kita yang menentukan target kita sendiri, ya kan, bukan leader kita, ya kan, tapi kita sendiri yang menentukan target. Jadinya saya lihat, misalkan nih, ya kan, saya menentukan target buat diri saya, kenapa? Karena saya udah biasa ditargetin sebelumnya, ya kan. Akhirnya waktu sudah terpola. Akhirnya waktu teman saya nanyain saya, Mei, kamu begitu hebat di tempat yang lama,
pasti di sini lebih hebat lagi, kata dia begitu, ya kan ya. Nah, itu jadi membangun semangat saya juga, ya kan. Bolehlah saya coba lagi sekali, ya kan, karena di sini kan nggak jual produk asuransi, nggak menekankan menjual produk rider maksud saya, ya kan. Memang kita kan memang jual produk asuransi, ya kan, cuman kan satu produk aja, yaitu UP aja, dan tidak ada rider yang lain. Saya merasa lebih ringan gitu, lebih nggak ada beban lah saya bilang, ya kan. Kalau Tantangan kerjanya lebih kecil. ya tantangannya lebih kecil, dan saya tuh tidak usah ibaratnya harus melayani satu nasabah itu selama-lamanya kayak gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang beban buat saya kayak gitu loh kan. Dan saya lihat di sini lebih simple, ya kan? Dan lebih gampang kita menduplikasikan ke orang-orang yang kita ajak untuk gabung ke bisnis ini, ya kan? Akhirnya karena saya lihat mudah menggulungkan jumlah orang di bawah itu, ya kan ya, saya jadi semangat 45, ya kan ya, yang sebelumnya saya nggak pernah keluar kota, ya kan, dulu kan saya jalani asuransi, saya jarang keluar kota, saya hanya nawarin teman-teman sekitar saya aja, dan orangnya ya itu aja, ya kan, tapi semenjak jalanin 3i ini nggak bisa begitu, ya kan, kita harus terjun ke lapangan, bantuin tim, ya kan, dan saya baru kenal namanya daerah, misalnya Samarinda, nama daerahnya kayak Berau, saya pernah pergi, ya kan, kayak Pontianak, ya kan, kayak ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo, dan masih ada lagi lah daerah keliling, ya keliling Indonesia lah. Dan Mungkin ini Bu, kan bicara duplikasi nih ya. Jadi kalau duplikasi itu mungkin ada teman-teman yang belum gitu ngerti duplikasi itu apa. Mungkin bisa diceritain sedikit kira-kira tuh kalau duplikasi itu maksudnya kayak gimana sih, bisa kasih contoh nggak? Yang pengalamannya Bu Mei aja nih. Maksud saya duplikasi itu di sini kan ada sistem kita harus dapat elit, ya kan. Jadinya saya akan membantu mereka caranya gimana menabung gratis di sini, ya kan. Saya akan suruh mereka bikin daftar nama, ya kan. Masing-masing bikin daftar nama untuk dapat elit atau double elit. Nah, dari situ siapa yang mau diajak, jadinya saya suruh mereka kumpulin, ya kan ya. Saya yang bantuin closing ibaratnya. Ya kan, jadi mereka ngumpulin teman-teman yang presentasi, ya. Jadinya kalau closing, ya kan, itu kan mereka yang urusin semua, ya kan. Sudah closing kan mereka yang isi file apa mereka sendiri. Saya hanya membantu, ibaratnya ya udahlah kita saling melengkapi, ya kan. Namanya partner bisnis kan harus saling melengkapi, ya kan. Misalnya dia nggak bisa presentasi, ya saya bantu dia presentasi, ya kan ya. Nah, jadinya dia mengambil alih kerjaan lain. Tapi saya berapa kali, ya kan, presentasi bantuin dia jadi bisa juga. Akhirnya mereka saya suruh coba kamu yang presentasi, saya yang dengerin. Itu teman-teman yang aplikasi. Jadi memang kebudayaan dari 3i Network ini kita lakukan, dan kemudian kalau teman-teman mau berhasil, butuh leadernya gitu, belajar dari leadernya, duplikasi dari leadernya persis, karena di situ sangat mudah. Jadi teman-teman hanya menabung. Cara kerjanya menurut saya dari segi cara kerja iya, ya kan. Kalau MLM itu kita itu tuh ribet dengan apa? Karena harus beli produk. Kadang-kadang beli produk itu kadang-kadang bikin orang tuh jadinya sebenarnya kadang-kadang mencelakai orang juga, ya kan? Karena itu ada tutup poinnya segala, ya kan? Itu kadang-kadang mencelakai orang juga sih menurut saya ya. Karena apa? Karena mungkin dia nggak butuh, ya kan? Karena kita bilang, sayang nih, ya kan? Kamu hanya kalau kamu nggak nutup poin ini, kamu nggak dapat bonus sekian loh. Karena dia lihat dari nggak dapat bonus sekian, ditutuplah poin itu. Padahal nilai yang dia dapat sama dia beli barang itu kadang-kadang tutup poinnya yang gede. Ya, cuman dia kadang-kadang belanja nggak terasa kan kita kan, apalagi ibu-ibu ya, demen banget shopping online begitu kan.
jadinya kadang-kadang terjebak ya gitu loh, ya kan? Nah, sementara Kalau sama asuransi ya beda dengan 3i ini, saya lihat paling enaknya ya, kita ini nggak ada sistem terminasi, ya kan? Kita nggak ada sistem terminasi, ya kan? Terminasi itu adalah Terminasi itu adalah misalnya dalam waktu setahun kamu tidak mencapai target, ya kan? Untuk mencari nasabah 6, kamu langsung di out, langsung di ibaratnya keluarin. berarti komisi langsung dipotong Ya, keluar dari sistem ya. keluar dari sistem dan Oke. kamu nggak dapat komisi lagi, ya kan? Di 3i nggak ada terminasi. Nggak ada. Karena memang tidak ada target. Iya, nah itu. Nah, sudah tuh dari segi bonusnya, ya kan ya, kita juga lebih enak di 3i karena apa? Omset yang terhitung itu omset nasional, bukan omset pribadi, ya kan? Dan kita itu tidak ada perbedaan antara misalnya bonus posisi ya, misalnya Bu Esther Kron, saya Kron, ya kan? Tetap bonus posisi kita sama, karena dibagi rata kan. Tapi kalau di tempat asuransi yang konvensional, yang biasa, yang di luar sana, ya kan ya, itu dia hitungnya dari grup pribadi, omset dari grup pribadi. Jadi bukan omset nasional. Jadinya misalnya saya posisinya sama nih dengan Pak Fran nih, posisinya sama misalnya ya. Belum tentu bonus kita sama nih. Oh, karena tergantung omset berapa ini ya. ya. Oh, Bisa berarti jadi, siapa yang kuat ya kalau di sana ya? bisa jadi omsetnya Pak Fran lebih besar daripada saya, ya kan? Tergantung penjualannya timnya Pak Fran sama saya kan beda, ya kan? Kalau di 3i ini nggak ada, bonus posisinya nasional. Itu yang saya lihat ini fair, ya kan? Sudah tuh yang ketiga nih ya, saya bedain ya. Kalau di 3i, ya kan, saya kan bisa bikin, saya bisa membentuk, ya kan ya, berapa penghasilan di bawah saya. Benar dong, Bu Esther, ya kan? Saya bisa membentuk berapa kron untuk maksudnya untuk ID saya, ya kan? Berapa kron untuk ID saya. Saya bisa membentuk orang tua saya jadi kron, saya bisa membentuk adik saya jadi kron, ya kan? Saya bisa membentuk keluarga saya jadi kron. Bila perlu suami saya jadi kron, anak saya jadi kron, ya kan? Tapi kalau di asuransi nggak sesimpel itu. Maksudnya di tempat asuransi biasa nggak sesimpel itu, nggak mungkin, ya kan? Kita bisa membentuk semua keluarga kita itu tuh sama dengan kita. Karena ada target yang tadi ya, itu. ada target yang harus kita capai itu. Jadi kalau di sini, ya kan ya, kita itu benar-benar bisa membantu orang-orang terdekat kita supaya mereka itu punya penghasilan seperti kita, ya kan? Kayak ini saya bisa memberi Karena konsep penghasilan. kita itu hanya ngegulung aja ya. Karena kan kita sekaligus kerja. Sekaligus kerja, betul. Kita membangun 3 grup tidak bisa lebih kan? Kenapa tidak sekaligus kerja? Ya kan? Total sekaligus kerja, kita membantu tim bawah kita, ya kan? Kita membantu orang tua kita juga. Kalau kita buka ID atas nama orang tua kita. Kalau di konvensional nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak bisa sekalian kerja. Nggak bisa sekalian kerja. Masing-masing. Kerja masing-masing. Jadi istilahnya sistem 3i lebih mendukung kita untuk kerjasama satu dengan yang lain. Iya, lebih mudah, Mbak. lebih mudah. Ya? Kerja tim. Betul. Karena sistem 3i itu kan kerjanya kan gotong royong, ya kan? Ada saling berhubungan kayak gitu loh, satu sama lainnya kan. Jadi beda dengan konvensional. Nah, berarti kalau yang Ibu Mei rasakan nih, untuk naik posisi di asuransi yang konvensional, naik posisi di level marketing, dan naik posisi di 3i, berarti kesimpulannya lebih mudah di 3i. lebih mudah di 3i untuk naik posisinya. Karena yang tadi ya, menggulung itu ya. Karena di 3i itu lebih gampang mendukung, karena kita ini kan 3i ini kan sistem kerjanya itu kan kita menolong orang lain punya penghasilan juga, menolong diri kita sendiri juga, menolong orang di bawah kita sama juga menolong diri kita sendiri. Jadinya punya impact saling berhubungan kayak gitu loh kan, kedua belah ya saling menguntungkan lah. Jadi orang lebih seneng. Betul, Ya kan? betul. Dan orang lebih suka ya gitu loh. Ya kan?
Iya. Tapi kalau di asuransi, saya nggak mungkin bisa ngajak si Fran jadi agen asuransi saya, ya kan? Karena apa? Karena Fran itu juga harus menguasai, karena dia kerja sendiri, saya kerja sendiri. Gitu. Karena nggak mungkin saya bisa nih ya, oh saya pergi prospek ke teman saya, habis itu saya kasih ke Fran, wah mana bisa, enakan Fran. Oh, Ya kan? kalau di konvensional nggak bisa, Bu ya? Kalau Betul. konvensional nggak bisa. Tapi Betul. kalau di 3i, ya kan ya, kalau di 3i, saya ini kan bisa bantu Fran, ya kan? Misalnya saya dapat orang sudah lebih daripada yang saya butuhkan, ya kan? Saya kan harus bantu Fran untuk naik posisi juga, ya kan? Misalnya saya pas rekrut ada yang mau join di bisnis ini, ya udah saya kasih ke Fran. Betul. Ya kan? Karena saya butuh omset, benar nggak? Betul. Itu bedanya. Kita butuh omset di sini ya, omset gulung. Baik, Bu. Jadi ini memang seru ya obrolannya. Iya. Ini perbedaan tiga Tiga dimensi. bisnis Ya. yang beda. Ya. Biar teman-teman juga tahu ya. Jadi teman-teman ini tadi dari cerita yang sudah ngomongin Bu Mei, tapi Ibu Mei udah 13 tahun ya. Iya. Asuransi. Dan juga ternyata sudah pernah menjalankan pendidikan juga dan pilihan terakhir itu pelabuhan terakhirnya itu di 3i. Iya. Nah 3i-nya udah berapa tahun? Saya di 3i ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Nah, ngomong soal 3 tahun. Kalau Kalau dibandingin dengan kerja kerasnya 10 tahun di asuransi dengan dengan 3 tahun di 3i, kira-kira seperti apa nih, Bu? Mana yang lebih gede nih kira-kira nih hasilnya? Ya pasti lebih besar 3i. Lebih besar di 3i. Dengan jarak waktu, Iya. dengan waktu tempuh yang lebih pendek, ternyata hasilnya bisa lebih besar ya. Cara kerjanya juga tidak seribet asuransi konvensional, kayak gitu loh. Betul. Pengakuan narasumber ya. Betul. Jadi sebenarnya 3i ini sangat mudah dan kemudian secara bonus, secara ini benar-benar bisnis yang sangat cerdas ya. Iya. Karena dalam jangka waktu yang sangat singkat dibanding 13 tahun di dunia asuransi dan bisnis yang lain mencoba untuk beradaptasi, mencoba lebih baik, menemukan tempat. Jadi 3i ini adalah kendaraan yang tercepat dan tepat dan yang aman yang memberikan penghasilan. Iya. Dan ada satu pertanyaan lagi nih, Bu Mei. Ini menarik nih. Jadi ibaratnya kalau kita asuransi ya, asuransi konvensional sama 3i ini, karena teman-teman di luar sana masih banyak yang mungkin bingung ya. Ini 3i kan asuransi juga nih, sedangkan yang dulu Bu Mei 10 tahun itu kan asuransi juga, cuman bedanya itu konvensional, kita 3i networking. Nah, benar nggak sih Bu Mei gini? Jadi kalau kita jadi agen asuransi konvensional, kita seringnya tuh nawarin produk. Sedangkan kalau kita di 3i, isinya kita lebih banyak kita nawarin bisnisnya. Betul atau enggak? Seperti apa pandangannya Bu Mei? Benar, kalau saya sebenarnya menawarkan satu solusi ya kan untuk membantu keuangan masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita ya kan, yang ibaratnya mereka mau cari zaman sekarang ini bisnis apa sih yang bisa mereka jalanin ya kan, tapi dengan modal yang kecil gitu, ya kan. Nah, dan saya lihat 3i ini sangat tepat kayak gitu untuk masyarakat. 50.000 aja. Kecil banget teman-teman. Iya. Makanya saya bilang bisnis mana sih yang enak ya? Modal kecil. Ya kan? Sudah tuh ibaratnya investasi yang kita tanamin ke CAR pun ya kan, itu tidak hilang. Ibaratnya ya udah, itu hanya kita titipin aja ke perusahaan ya kan. Sudah masa waktunya, masa kontraknya, ya kita cairin aja. Tapi kalau di tengah jalan ada resiko, di tengah perjalanan kita jalanin bisnis ada resiko, keluarga kan ada perlindungan. Jadinya menurut saya sih nggak ada ruginya sama sekali dibandingkan kita ini dengan uang segitu ya kan, kita buat makan di mall aja sudah habis nih, nggak dapat apa-apa lagi, ya kan? Dengan uang dengan investasi 350.000 dan dengan modal 50.000 bisa
menghasilkan penghasilan puluhan sampai ratusan juta per bulan, menurut saya wow banget. Menurut saya itu luar biasa banget. Apalagi cuma 3 Iya. tahun bisa dapat 200 juta ke atas Iya. ya per bulan. Dahsyat, dahsyat. Dan Jadi teman-teman kesimpulannya kalau antara profesi agen asuransi konvensional dengan profesi kita di 3i, kesimpulannya jauh lebih mudah, jauh lebih gampang bekerja atau membangun bisnis di 3i. iya. Dan duplikasinya mudah tuh karena apa? Karena kita nggak ada rider, itu aja. Betul. Nah, itu aja. Nah, Ibu, ini ngomong-ngomong itu karena Ibu nih latar belakang wanita rumah Iya. tangga. Mungkin apa sih ibu-ibu rumah tangga yang sedang nonton tayangan ini, live ini, mungkin pengen tahu gitu ibu rumah tangga, mungkin pesannya itu buat mereka apa gitu? Saya sih mau berpesan sama ibu-ibu rumah tangga ya. Menurut saya daripada kita menghabis-habiskan waktu ya, yang ibaratnya hanya nonton sinetron di rumah ya kan, dan tidak melakukan sesuatu yang di usia muda kita, apalagi yang ibaratnya Tuhan sudah kasih kita kesehatan, kasih kita kesempatan, kenapa kita nggak manfaatkan sebaik-baiknya ya kan, waktu yang telah diberikan Tuhan buat kita. Kalau kita sampai menyia-nyiakan waktu ya kan ya, tanpa ibaratnya menghasilkan sesuatu yang mungkin mempunyai manfaat untuk orang lain atau untuk keluarga ya kan, itu sayang sekali. Kalau saya merasa walaupun saya ibu rumah tangga ya kan ya, saya merasa kalau saya bisa sukses di satu bisnis yang saya jalankan ya kan ya, itu adalah bisa memberi kebanggaan dan memberi contoh ya untuk dilihat sama anak saya juga, dan suami juga sangat senang kayak gitu loh, dan sangat bangga melihat kita kalau kita bisa sukses ya menjadi seorang yang apalagi ibaratnya bisa menolong orang banyak di luaran sana, yang ibaratnya ada yang minta pertolongan kita ya kan, kita bisa memberkati mereka dengan bisnis kita, itu tuh sangat luar biasa sekali saya bilang. Dan saya lihat bisnis ini tuh bisnis yang bisa memberkati orang lain ya kan, bukan untuk memberkati diri kita sendiri kayak gitu loh. Tapi kalau saya usaha bisnis konvensional ya kan ya, atau saya buka toko atau apa warung ya kan, saya nggak mungkin bisa memberikan ya kan masa depan yang sama ya kan untuk karyawan saya sama dengan saya. Dan saya lihat di bisnis 3i ini ya kan ya, kita bisa memberkati orang lain kayak gitu loh, memberikan satu kesempatan yang sama, dia juga bisa sama seperti kita. Nah, itu yang saya lihat ya kan, dan saya lihat ini sangat bagus dikerjakan untuk ibu-ibu yang seperti kita, yang ibaratnya pengetahuannya juga mungkin nggak begitu sampai pinter-pinter banget, seperti suami mungkin melihat rendah kita kadang-kadang ya, misalnya kita. Sekarang berarti suami udah girang banget nih. Bukan. Cuma ngabisin Iya. kartu kredit lagi, tapi kartu kredit Iya. tambah banyak. Malahan suami bilang, waduh hebat deh, Bangga. kartu kredit saya nggak pernah lagi digesek-gesek, Udah aman. aman katanya. Malahan suami yang minta, kalau bisa kamu beli mobil deh buat saya katanya. Katanya saya bilang bisnis ini luar biasa. Ya. Nah, gini Bu Mei, jadi tadi kan kita udah dengerin nih ceritanya latar belakangnya Bu Mei, teman-teman juga mungkin udah tahu ya, Iya. bahwa bukan karbitan loh, ada prosesnya loh, ada ibu rumah tangga yang demen shopping dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga udah dikenalin bahwa konsep daripada bisnis ini Beda dengan Iya. marketing, sudah dengan asuransi konvensional, tentunya lebih gampang, lebih mudah ya. Dan kita sekarang pengen ngobrol sedikit nih tentang kehidupan kron ya. Perlu dikupas ya. Jadi artinya teman-teman yang lagi nonton biar bisa tahu nih. Ini kron yang satu ini, wanita kron pertama di Indonesia ini, kehidupan kron tuh kayak gimana sih? Nah, biar mereka tahu ya kan. Jadi saya pengen kron juga. Oh, iya. Boleh Bu dibongkar Bu. Mungkin udah beli macam-macam, depositonya mungkin apa segala macam. Tapi nggak perlu terlalu detail. Nanti mereka pada ngiri ya. Gitu. Kalau saya sih bukan apa ya, saya berjuang di bisnis 3i ini
sebenarnya saya ibu rumah tangga yang punya 3 anak saya, ya kan. Anak saya itu tuh, maksud saya tuh masih belum bisa ibaratnya mandiri menghasilkan penghasilan, ya kan. Saya masih butuh menyekolahkan mereka, ya kan, sampai ke universitas. Dan saya kebanyakan sebenarnya beli investasi untuk mereka sebenarnya, ya kan. Hasil dari trial investasi. Investasi ke anak-anak sebenarnya. Ini manajemen keuangan yang bagus, jangan boros. Iya. Dan saya beli kadang-kadang beli investasi yang untuk hari tua saya, yang ibaratnya mungkin ya kan, misalkan saya kita kan nggak tahu, namanya hidup kan roda berputar, ya kan ya. Jadi kita harus mengatur keuangan kita dengan cermat, ya gitu loh kan. Nggak bisa ibaratnya, oh saya kron nih penghasilan 200, saya foya-foya, mau apa saya beli, mau apa saya ini, enggak. Kadang-kadang saya juga sisihkan mana yang buat investasi hari tua saya, ya kan, sudah saya sisihkan, ya kan. Dan mana yang untuk investasi yang untuk jangka panjang, yang misalkan nih, suatu saat saya nggak bisa menghasilkan lagi, ya kan, saya nggak mau repotin anak saya, ya kan ya. Saya beli properti, ya kan. Nah, investasinya diantaranya properti. Ya, properti. Saya kebanyakan beli properti, ya kan. Sama adalah kita beli ya aset seperti paper aset, ya kan. Mungkin seperti saham. Iya, saham gitu lah. Habis itu beli emas kayak gitu kan, ya ibaratnya kita mau jual bisa langsung jual, ya gitu kan, untuk sekolah anak atau investasi mata uang, ya gitu loh kan. Nah, saya lebih ke sana karena saya kan wanita, ya kan. Untuk hobi mobil saya nggak begitu hobi, kayak gitu loh. Jadinya saya beda dengan laki-laki nih, yang kron cowok-cowok kan, kan mereka mobil gitu kan, karena mereka mau bisa kayak ibaratnya tampil kayak gitu loh, ya kan. Tapi saya lebih ke hobi saya yang lain kayak gitu loh. Saya lebih suka ya namanya cewek kan, traveling, ya kan, beli berlian. Mulai berarti ngomongan ini berlian. Iya, saya lebih suka lihat itu kayak gitu loh kan, ya kan, tas kayak gitu loh kan. Saya kebanyakan tuh hobi saya yang kayak gitu. Ya, yang namanya wanita. Jadi bicara traveling dari 3i, hasil 3i kemana aja sih? Ya, itu Anda. Saya sebenarnya ya, saya jalanin 3i itu ya selama kerinduan saya nih untuk Holy Land, ya kan. Saya pengen Holy Land, ya kan ya. Tapi dengan kerjaan saya di tempat lama di asuransi ya, nggak bisa saya tinggalkan karena saya kan ada target, dan kalau misalnya saya tinggalkan kan nggak bisa closingan kan. Akhirnya saya nggak kepikiran mau Holy Land, gitu loh kan. Akhirnya saya bilang, pas saya join di 3i, saya berjanji ya, kayak bernasar kayak gitu loh kan. Saya bilang, kalau misalnya nih Tuhan memberikan saya nih posisi goal agency nih, saya bilang, udah deh Tuhan, saya Holy Land, saya bilang kayak gitu, dari uangnya saya sendiri, ya kan. Pas waktu itu saya capai goal agency, ya kan, benar saya capai goal agency, benar saya tepatin janji saya. Uang saya itu ya di rekening ya, bonus goal saya yang pas-pasan itu, sebenarnya semua saya daftarin semua, saya tarik untuk Holy Land. Pertama kali. Itu bilang pas-pasan. Saya itu yang punya Iya. Habis itu saya langsung ke Holy Land kan, bonus goal pertama saya itu saya langsung Holy Land, ya kan. Saya pergi Holy Land. Pada saat saya Holy Land di situ, ya kan ya, saya bilang, Tuhan, kalau misalkan nih saya mencapai crown agency nih, ya kan ya, saya datang lagi, saya bilang kayak gitu, ya kan. Jadi ini saya datang lagi. Iya, akhirnya bener kayak gitu loh. 2017 Agustus ya, sesuai dengan doa saya 2 tahun saya mau capai crown agency ya. Saya dapat crown agency Agustus 2017 itu. Akhirnya langsung September karena ada yang nawarkan Holy Land lagi, ya kan ya. Saya daftar lagi Holy Land lagi, ya kan. Saya daftar lagi Holy Land, ya kan. Jadi saya pergi Holy Land selama jalanin 3i.
saya mau ya, berapa tahun saya jalanin 3i, kalau Tuhan memberikan saya ya rezeki di sini ya kan ya, saya akan setiap tahun Holy Land. Waduh. Besok kita mesti cepet-cepet crown ya. Ya, saya juga mau dong, Bu. Makanya kemarin itu saya juga baru pulang dari Holy Land, bawa suami saya ikut Holy Land juga. Saya juga mau. Saya juga Selain mau. ke Holy Land, kemana aja, Bu? Udah ke berapa negara. Saya ke Jepang aja udah 3 kali sama anak-anak saya kayak gitu loh. Tuh, teman-teman Jadinya ya. kalau sudah Jalanin 3i. kalau sudah crown ya kan, kita mau sosial juga mudah ya kan. Kita bukan untuk diri sendiri aja ya, karena Tuhan telah menitipkan sesuatu ke kita juga harus ada berbuat sosial ya kan, harus seperti ya udah misalnya sebulan Jangan pelit-pelit ya, lah, gitu ya, Bu, ya. atau punya kesempatan ya kita nyumbang ke panti sosial kayak gitu loh. Nah, Bu Mei, berarti kan 2015 ke 2017 nih, 2 tahun dong berarti. Iya. Bu, teman-teman juga pengen cepet crown, Bu. Itu harus ngapain? Iya. Gitu loh. Ya kan? Duplikasinya ya harus bikin Bagaimana ya. caranya, Bu? Saya juga mau cepat Iya. tahun. Gimana? Kalau saya bilang kalau bisnis 3i ini ya, Ya. kita sebagai crown pun ya kan ya, kita harus peduli sama leader-leader di bawah kita sebenarnya ya kan, harus apa sih, berhubungan interaksi sama mereka itu tuh sudah harus seperti kayak keluarga sebenarnya. Bukan, mereka itu tuh bukan kayak sapi perah kita, bukan kayak gitu loh. Tapi kita harus ada hubungan relationship sama mereka supaya caranya gimana kita bisa mentransfer inspirasi kita itu tuh ke mereka kayak gitu loh. Harus memberikan mereka, kadang-kadang mereka mungkin down atau apa, kita harus memberikan kayak kekuatan ke mereka, kata-kata motivasi, kata-kata positif kayak gitu loh kan, supaya mereka juga nggak down kayak gitu loh. Dan kasih kisi-kisi kita waktu kita awal jalanin bisnis ini juga kita mengalami hal yang sama seperti Kasih lihat mereka. jejaknya kita juga ya. Bukan instan kita langsung bisa posisi crown, bukan kayak gitu loh kan. Dan kita harus koreksi juga ya kan, pada saat kita nggak naik posisi yang kita inginkan ya kan, kita jangan terus-terus melakukan hal yang salah, kita terus aja lakukan untuk jalanin. Kita harus introspeksi dan harus koreksi ya kan, Perbaiki ya. perbaiki ya gitu loh. Oh, strategi saya ini salah nih, saya perbaiki, caranya gimana ya. Dan itu tiap hari itu saya pikirkan kayak gitu loh. Jadi evaluasi itu satu kegiatan yang terus Iya. makin Tajam. Kayak misalnya saya udah lihat, oh ini saya salahnya di mana, pasti ada salah. Betul. Nggak mungkin nggak ada salah kayak gitu loh. Pasti ada salah di cara kerjanya kita kayak gitu loh ya kan. Dan ini Bu, ini mungkin akan sedikit detail pertanyaannya, tapi saya rasa cukup bagus ya. Antara, kan tadi kan Ibu bilang mengayomi nih Bu ya. Iya, Kita mengayomi, mitra-mitra kita. Nah, bagaimana Bu Mei selama ini memisahkan antara personal dengan profesional? Kadang-kadang kan kehidupan personal mereka mengganggu aktivitas profesional mereka nih. Nah, sejauh mana Bu Mei mengintervensi batas-batasan keduanya? Saya sih selama mitra ya kan, misalnya dia curhat masalah pribadinya dia ya kan ya, saya selalu berusaha menghindari. Saya selalu kasih kata-kata yang ibaratnya inilah buat membangun mereka lah kayak gitu loh. Ibaratnya jangan kamu campur adukkan antara bisnis sama dengan masalah pribadi, karena tidak ada hubungannya masalahnya kayak gitu loh ya kan. Jadi selama ini sih ibaratnya mitra-mitra saya sih nggak pernah menyangkutin masalah pribadinya mereka. Karena apa? Karena untuk masalah pribadi saya nggak mau ikut campur ya kan, karena saya hanya berhubungan dengan bisnis aja di sini, karena kita hanya teman bisnis ya kan. Jangan sampai kamu berbicara masalah pribadi kan, karena kan kita nggak tahu masalah pribadi rumah tangga kamu gimana,
atau keuangan, dan kita nggak tahu dia cara mengatur keuangan dia gimana kayak gitu loh kan. Kita hanya ibaratnya bisa kasih solusi aja. Berarti artinya kita sebagai upline ini juga jangan sampai terlalu terlibat jauh. Iya. Kita berikan batasan-batasan bahwa kita kembalikan lagi on the track. Ya. Kita urus saja sisi profesionalnya seperti itu ya. Oke. Saya selalu kalau misalnya mereka curhat atau masalah pribadi, saya hanya bilang, Pak, Bapak kan punya Tuhan, ya Bapak berdoa aja. Saya selalu bawanya ke situ, karena ya nggak mungkin kamu cerita sama saya. Betul. So, saya hanya manusia biasa, kayak gitu loh kan. Mana tahu apa yang saya bicarakan malahan merusak. Betul. Apa yang kamu minta. Betul, Ya. ini nanyanya soal trial. Iya. Baru kita Kalau soal trial, aja. kalau soal trial kan saya sudah pahamin kayak gitu loh kan. Karena kan ini kan kerjaan saya. Kalau kamu nanya itu ya saya tahu. Tapi kalau nanya-nanya, saya juga bukan psikolog kayak gitu loh kan. Jadi penting teman-teman ya. Jadi harus pisahkan antara kehidupan pribadi dengan masalah di profesionalnya. Jangan dicampur-campur. Iya. Dan memang gini Bu Esther dan Bu Mei, mungkin durasi juga yang membatasi. Kita harus tutup segmennya, ya kan? Mungkin ada diberikan kesempatan terakhir nih. Ya, apa yang mau disampaikan? Mungkin dari sini, dari kesimpulan dari TRI, pesan Ibu secara keseluruhan untuk mitra TRI, bahkan mungkin yang belum join, apa? pesan saya untuk seluruh mitra TRI ya, mau di Indonesia maupun di luar negeri ya kan ya. Bagi yang belum join ya kan, coba pikirkan lagi ya kan, bisnis ini ya layak nggak kalian kerjakan ya kan. Karena saya lihat bisnis ini sangat positif dan sangat menolong orang banyak. Selama saya jalani bisnis ini, saya merasa saya tidak pernah merugikan siapapun. Malahan saya merasa ini menolong orang, ya kan? Nggak ada tuh bisnis di luar sana yang ibaratnya kita bisa memberikan penghasilan yang sama, ya kan? Yang sejajar, ya kan? Antara kita sama orang-orang yang kita ajak kayak gitu. Dan saya bilang daripada ya kan kita menjalankan bisnis yang tidak pasti, ya kan? Yang ibaratnya belum ada buktinya, ya kan? Menghabiskan waktu malah ya. Kenapa nggak coba peluang bisnis di TRI ini yang ibaratnya bukti keberhasilan yang orang sukses di bisnis ini juga sudah banyak. Dan sudah ibaratnya teman-teman mau jalanin juga sudah lebih mudah dibandingkan saya waktu awal jalanin bisnis ini. Karena sekarang kita cara kerjanya juga sudah online. Pengetahuan juga jadi semakin banyak. Dan produk yang kita sampaikan untuk bercerita ke orang-orang di sekitar kita, itu juga nggak rumit, nggak jelimet. Itu hanya simple. Hanya menawarkan satu masa depan, ya kan, buat keluarga mereka. Berarti tidak ada yang perlu teman-teman menguasai sampai seperti orang yang harus punya pengetahuan yang tinggi, harus punya pendidikan yang tinggi, atau hanya khusus untuk orang yang pengusaha atau latar belakang insinyur atau apa. Enggak. Saya ibu rumah tangga yang ibaratnya yang biasa-biasa aja bisa berhasil di bisnis ini, dan saya juga tidak sangka bisa 2 tahun mencapai crown, ya kan ya. Saya yakin banget, ya kan, sama orang yang ibaratnya tekun, rajin, ya kan, dan fokus, tetap konsisten, ya kan, kerjakan setiap kali Anda ketemu orang dan bercerita, saya yakin banget, ya kan, 2 atau 5 tahun ke depan, ya kan, pasti kalian itu mencapai crown. Itu saya yakin banget, ya kan. Jadinya kalau teman-teman masih mikir untuk jalan, untuk maju atau tidak, untuk join atau tidak di bisnis ini, menurut saya sayang banget. Ada kesempatan yang menurut kita ini bisa, ya kan ya, kita keluarkan dengan modal investasi yang hanya 350.000, ya kan ya, kenapa enggak kayak gitu loh, untuk memulai jalankan bisnis TRI ini. Kalau kalian tidak mengambil kesempatan pada hari ini, ya kan ya, kesempatan kalian akan diambil dengan orang-orang yang ibaratnya yang tahu peluang bisnis ini sangat bagus.
Itu aja pesan saya. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga aja bisa, saya yakin teman-teman yang di luar sana, mau profesinya ibu rumah tangga atau apapun ya, yang lebih pintar daripada saya, itu lebih berhasil daripada, harusnya lebih bisa daripada saya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Iya. banget Bu untuk pesannya, bahkan Iya. untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya. Bisa live bersama kami, kesempatan saya Paulus. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Ya, Terima kasih Pak jangan- Frans. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Enggak.